Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan drama PPKI. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nelly Sade sebagai narator. Perkenalkan nama saya Tamara Nabila Salsabili. Di sini saya berperan sebagai Sultan Syahrir. Perkenalkan nama saya Nadia Syaharani. Di sini saya berperan sebagai Raciman, Subut, dan Singgi. Perkenalkan nama saya Yasmin Melanasani. Saya di sini berperan sebagai Hairul Saleh. Perkenalkan nama saya Bimario Trias Balesa. Saya di sini berperan sebagai Soekarno. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Putra. Saya di sini sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan nama saya Pak Isam Yadifari. Saya di sini berperan sebagai Tara Uci dan Latif Indraningrat. Perkenalkan, nama saya Safira Indra Aista. Di sini saya memerankan sebagai Sukarni dan Ahmad Subarjo. Selamat menonton. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPU PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiyatiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Arno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Apakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia sampai Belanda. Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin tugas Jepang telah menyerah kepada Sekutu.
Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang melalui radio BBC, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Soekarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, sekarang saya mengerti maksud Tuan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua tenang. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Saya setuju. Keesokan harinya, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan itu. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena yang saya takutkan nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian. semakin alat perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini para pemuda dan tokoh Bung datang berkumpul di sini. Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana jika kau memberi kesempatan bagiku dan Bung Karno untuk berunding? Baiklah kalau begitu. Setelah beberapa menit, kemudian Muhammad Hatta dan Bung Karno pun selesai berunding. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam.